sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah 31 Maret 2024. Saya masih tetap akan menyampaikan satu tema, yaitu terbang harpazo. Itu merupakan mujizat Paskah di akhir zaman. Ini sesi yang kedua dari dua sesi yang saya sampaikan berkaitan dengan Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu terjadi atau merupakan suatu yang dikehendaki Tuhan untuk dikerjakan oleh umatnya. Itu bukan baru-baru saja, bukan pada zaman Tuhan Yesus, tetapi itu sudah ada sejak zaman Musa yang kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Ya, 3.500 tahun yang lalu itu rasanya di Nusantara ini mungkin belum ada kerajaan, karena kerajaan pertama itu ada di 400 tahun Masehi di Kutai di Kalimantan Timur, ya saudaraku. Jadi ketika Nabi Musa diutus, saya tidak tahu di Indonesia, di Nusantara ini masih seperti apa bentuknya, kontur tanahnya, kemudian pegunungannya seperti apa, saya tidak mengerti. Saudara, jadi saya akan kembali kepada topik yang saya sampaikan, yaitu mujizat Paskah akhir zaman itu terbang harpazo. Dan setiap kali Paskah pada zaman Musa, saudaraku, itu ditujukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel itu dari perbudakan Fir'aun. Kemudian melalui Paskah, pengorbanan anak domba yang terbaik, itu menciptakan dua hal penting pada waktu itu, yaitu yang pertama perlindungan bagi umat Israel dari tulah kematian anak sulung. Kemudian yang kedua, dari Paskah itu ada mujizat besar, bisa membelah laut Tebero. Artinya kemustahilan yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu karena dikejar oleh Fir'aun itu dibuka oleh Tuhan. Nanti ini mengandung arti yang ajaib dalam hidup kita saat ini, bahwa kemustahilan saudara, apapun yang saudara hadapi dalam finansial, dalam kesehatan, saudara sudah merasa terjepit seperti di pinggir lautan, saudara tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi ketika saudara bisa mempribadikan Paskah, jadi Paskah itu bukan sekedar peringatan, tapi bisa kita pribadikan. Ketika kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau pada zaman Musa, itu anak domba Paskah itu adalah domba yang terbaik. Artinya apa? Ditulis di dalam ayat bahwa domba terbaik itu domba berumur 1 tahun dan jantan. Dan domba itu tak bercela, tidak penyakitan, saudaraku. Itu domba yang dipersembahkan saat Paskah zaman Musa. Dan dari situ kemudian bangsa Israel terhindar dari tulah kematian anak sulung. Bangsa Israel mendapat jalan keluar ketika semua jalan sudah tertutup. Demikian pula saudara, ketika saudara bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara akan mendapatkan perlindungan. Yang pertama, keluargamu akan dilindungi dari berbagai tulah, dari penyakit, bahkan dari kematian. Saudara, kemudian yang kedua, keluargamu akan mendapatkan jalan keluar ketika keputusasaan menghampiri keluargamu. Saudaraku, ketika keputusasaan terjadi di depanmu karena penyakitmu yang begitu parah, kanker mungkin saudara, penyakit jantung ataupun penyakit apa lagi, saudaraku, kalau saudara bisa melakukan mempribadikan Paskah di dalam hidup saudara, saudara akan mendapatkan satu jalan keluar. Suatu yang mustahil itu dibuka oleh Tuhan, seperti terbukanya laut Tebero. Saudara, Paskah di Mesir, saudaraku, jadi Paskah itu sekali lagi adalah pengorbanan terbaik yang menciptakan pertama perlindungan, keselamatan, kemudian selanjutnya membuka jalan, mujizat.
bagi umat Tuhan untuk melalui segala sesuatu yang mustahil. Paskah di Mesir itu yang dikorbankan adalah domba jantan yang tak bercela, berumur 1 tahun. Yang ini kelak akan menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, dia adalah yang maha tinggi, tetapi dikorbankan. Saudaraku, dikorbankan bukan pada saat Tuhan Yesus itu sakit-sakitan, bukan pada saat Tuhan Yesus itu berada pada kondisi yang buruk, tetapi Tuhan Yesus berada di dalam kondisi yang sangat prima. Laki-laki 33 tahun, saudaraku, itu mencerminkan kondisi yang paling prima dari seorang laki-laki, di mana kesehatannya prima, wajahnya juga gantengnya itu prima. Kalau sekarang gitu, saudaraku, dalam segala sesuatu dia berada di puncak keindahan, puncak prestasi. Pada saat itu dia menyerahkan diri untuk menjadi anak domba Paskah, diberikan oleh Bapa menjadi anak domba yang akan menghapuskan dosa manusia, seperti ditulis dalam kitab Injil Yohanes. Dia adalah anak domba yang akan menghapuskan dosa manusia. Saudara, jadi ingat baik-baik, Tuhan Yesus itu disalib, dikorbankan, yang dahulu digambarkan dengan domba yang tersembelih. Itu dulu domba tersembelih itu domba terbaik. Umur 1 tahun itu gemes-gemesinnya, saudaraku. Kalau sudah melihat domba umur 1 tahun, domba jantan atau kambing jantan, dan itu kalau disembelih dagingnya enak-enaknya, saudaraku. Makanya ada sate kambing muda, saudaraku, kemudian tongseng kambing muda, itu karena enak, saudaraku, kambing yang berusia sekian. Nah, di dalam penggenapannya Tuhan Yesus itu disalib, Tuhan itu dikorbankan, saudaraku, menjadi penghapus dosa manusia, anak domba yang mengusung, yang menghapus dosa manusia. Itu pada saat usianya 33 tahun. Ini kondisi terbaik, bukan saat sakit-sakitan. Saudara, perhatikan ini baik-baik ya. Kalau mendekat kepada Tuhan di dalam kondisi sedang sakit itu banyak, mendekat kepada Tuhan dalam kondisi bangkrut itu banyak, tetapi mendekat kepada Tuhan di dalam kondisi dia di puncak karir, di dalam puncak keindahan, di dalam puncak segala-galanya, saudaraku, ini yang merupakan teladan dari Paskah. Jadi saudara, perhatikan baik-baik, Paskah di Mesir zaman Musa itu pengorbanan domba jantan tak bercela, berumur 1 tahun. Kemudian ini nanti menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan itu disalib pada saat dia ganteng-gantengnya, badannya pas sehat-sehatnya, bukan pas sakit-sakitan, saudaraku. Kalau sudah orang umur 60 tahun, 70 tahun sakit-sakitan, saudaraku, ya saudaraku, sudah tidak menggenapi anak domba yang terbaik. Tuhan Yesus 33 tahun, saudaraku. Kalau orang umurnya sudah mulai 55 ke atas, saudaraku, giginya sudah mulai kendor. Tuhan Yesus belum. Makan pas enak-enaknya itu, saudaraku. Makan apa saja gitu pas enak-enaknya. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, itu makan sesuatu yang keras saja sudah menjadi susah. Makan daging domba juga sudah menjadi alot, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu mengorbankan dirinya pada saat dia kondisinya itu terbaik. Kemudian dari setiap Paskah, baik zaman Musa maupun zaman Tuhan Yesus, itu ada mujizatnya. Yang pertama, mujizat terhindar dari kematian anak sulung di Mesir. Ini ketika Paskah zaman Musa, 3.500 tahun yang lalu. Pulau Jawa seperti apa saya nggak ngerti, saudaraku. Yang jelas pasti di sini masih hutan rimba, di Kalimantan apalagi, saudaraku. 3.500 tahun yang lalu. Di sana sudah ada hukum-hukum yang mulai ditata melalui pengutusan Nabi Musa. Itu 3.500 tahun yang lalu. Saudaraku,
Dan mujizat dari Paskah itu adalah terhindar dari kematian anak sulung, dari tulah yang terjadi di Mesir. Dan terjadinya satu mujizat spektakuler, yaitu terbelahnya laut Teberau. Saudaraku, terbelahnya laut Teberau karena pengorbanan yang terbaik. Bagi saudara yang biasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya yakin ketika saudara dalam kondisi terjepit, saudara akan dibukakan jalan. Seperti bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika akan mengungsi. Saudara, kemudian selanjutnya Paskah 3.500 tahun yang lalu itu kemudian menunjuk pada Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini tujuannya untuk apa, saudaraku? Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukan lagi hanya mengentaskan Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi Paskah kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tujuannya menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus menjadi anak domba yang menghapus segala dosa manusia. Kemudian tujuannya sudah menjadi jelas, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Ini Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Mujizat yang terjadi itu adalah kebangkitan yang disaksikan oleh orang banyak, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup kekal, dan hidup kekal ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi mujizatnya itu terjadinya kebangkitan. Sebelum Tuhan Yesus itu nggak ada kebangkitan, saudaraku. Dia menjadi kebangkitan yang sulung. Jadi Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa ada kebangkitan. Manusia yang sudah mati itu bisa hidup. Saudaraku, ada kebangkitan. Dia Tuhan yang membuktikan bahwa nanti surga itu betul-betul ada, dengan cara dibuktikan bahwa dia bisa hidup dari antara orang mati. Saudaraku, Paskah kemudian terjadi, diperingati menjadi ketentuan untuk selama-lamanya, ditulis di dalam kitab suci seperti itu. Kemudian di akhir zaman, saya akan terangkan pada saudara, ini akan terjadi Paskah yang terakhir, dan tokohnya itu tetap Tuhan Yesus, ya saudaraku, bukan ada tokoh lain lagi yang dijadikan anak domba Paskah. Kalau meneladani anak domba Paskah itu boleh, tetapi sesempurna anak domba Paskah, sesempurna singa dari suku Yehuda itu tidak ada. Yang menjadi tokoh dari Paskah akhir zaman, yang dari Paskah akhir zaman itu nanti akan menimbulkan mujizat. Yang pertama, terbukanya 7 meterai. Kalau nanti saudara membaca kitab Wahyu pasal 5, anak domba yang tersembelih itu layak untuk membuka ke-7 meterai itu, membuka ke-7 meterai dan membuka gulungan kitab itu. Itu tokohnya tetap Tuhan Yesus. Jadi Paskah akhir zaman itu tetap Tuhan Yesus Kristus sebagai tokoh sentralnya. Ini bisa dibaca di Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan puncak penghargaan dan penghayatan terhadap kematian anak domba yang tersembelih itu menimbulkan mujizat terbukanya 7 meterai, yang merupakan rentetan peristiwa dari tulah-tulah akhir zaman yang akan terjadi. Kalau zaman Musa tadi, saudaraku, itu mengakhiri 10 tulah yang terjadi, tetapi Paskah di akhir zaman itu memulai rentetan berbagai macam bencana tulah akhir zaman yang akan terjadi. Jadi saya memberitahu saudara, nanti berbagai bencana yang akan menimpa bumi itu terjadi setelah Paskah, ya saudaraku. Jadi setelah Paskah kita harus betul-betul menjaga diri, hidup kita, keluarga kita semakin menguduskan diri di dalam Tuhan, saudaraku. Sebab Alkitab mencatat setelah peristiwa Paskah itu memang terjadi berbagai macam bencana. Dulu di Mesir kemudian terjadi kematian anak sulung, kemudian terjadi mujizat terbelahnya laut Teberau. Saudaraku,
luar biasa. Di akhir zaman, sebagai puncak dari mujizat Paskah di akhir zaman itu adalah terjadinya harpazo. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu orang-orang sempurna yang tubuh, jiwa, rohnya diangkat kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi yang diangkat itu tubuh, jiwa, rohnya. Tidak hanya jiwa dan rohnya, tubuh, jiwa, rohnya. Saudaraku, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi akan diubahkan dalam sekejap mata. Saudara, dan ini juga sudah ada yang menteladankan, yaitu Henok, kemudian Elia. Itu orang-orang yang nggak mati, saudaraku, dan jasadnya nggak ada, saudaraku. Memang ada firman di dalam kitab Kejadian, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Di dalam Pengkhotbah juga dikatakan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab ini juga ada perkecualian. Musa, saudaraku, itu mayatnya direbut malaikat Mikael, saudaraku. Kemudian Henok dan Elia itu jasadnya nggak ada, karena sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian maupun di Raja-Raja, ketika Elia itu diangkat, itu jasadnya tidak ada, saudaraku, karena memang diubahkan. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, Tuhan Yesus itu jasadnya juga nggak ada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang ajaib tersembunyi di dalam rahasia Paskah ini. Jadi puncak mujizat akhir zaman yang terjadi karena Paskah, pengorbanan Kristus. Kita menjunjung tinggi korban Kristus untuk terjadinya penyucian dan pendamaian. Itu adalah terjadinya harpazo, orang-orang yang sempurna, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian juga belbo orang yang diungsikan. Jadi ada dua, berbeda perlakuan Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena perbedaan kadar iman. Yang sudah mencapai ruang Maha Kudus dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Yang masih ruang kudus sudah masuk hitungan yang diperhitungkan oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 itu. Tetapi belum sempurna, mereka akan diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah Paskah, ketentuan Paskah itu ada sejak zaman Musa memimpin Israel untuk eksodus dari perbudakan di Mesir, dan ditetapkan menjadi ketentuan selama-lamanya. Jadi ada orang yang bilang Paskah itu kan teori yang baru-baru saja, bukan dari Yesus. Itu sudah sejak dari dulu kala, saudaraku, sejak zaman Musa itu sudah ada, dan Tuhan Yesus pun ikut berperan serta di dalam Paskah. Bahkan Tuhan menyucikan bait suci Allah di dalam Yohanes pasal 2 itu. Ketika Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Saudara, kita akan belajar ini dari sejarah awal Paskah, itu dari Paskah zaman Musa. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14 dibacakan Pak Nindra. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Terus katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terus, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Perhatikan ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun.
kamu boleh ambil domba atau kambing. Amin. Jadi saya terangkan lagi. Jadi domba Paskah yang dipersembahkan waktu itu, yang menciptakan mujizat terhindarnya kematian anak sulung di orang Israel di Mesir, itu adalah anak domba jantan, tak bercela. Jadi dombanya tidak gudigen, saudaraku, tidak bercela, tidak pincang, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara perhatikan ya, domba atau kambing jantan yang umurnya 1 tahun, tidak ada cacatnya, itu domba yang paling gemesin, saudaraku. Dan itu dagingnya pas enak-enaknya. Itu persembahan terbaik. Jadi Paskah itu persembahan terbaik, saudaraku. Kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Terus ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jadi darah dari anak domba Paskah itu kemudian dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah setiap orang yang memakannya. Kemudian ayat 8, perhatikan, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Iya, jadi rangkaian dari peristiwa Paskah ini adalah memakan dengan roti yang tidak beragi. Ini rasanya tentunya kurang enak, roti yang tidak beragi itu, dan juga sayur pahit. Nah, ini juga nggak enak, saudaraku. Jadi domba Paskah yang disembelih tadi, saudaraku, itu dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi serba nggak enak. Kemudian ayat yang ke-9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Ya, jadi nggak boleh jadikan kambing rebus ya. Terus hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan petisnya dan isi perutnya. Terus janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Terus dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, jadi Paskah, pengorbanan domba Paskah itu bisa mencegah keluarga Israel waktu itu dari kematian anak sulung. Saudaraku, anak sulungmu mungkin sedang menderita berbagai macam penyakit. Ingat, apakah saudara sudah berbuat terbaik bagi Tuhan? Saudaraku, jadi kita diingatkan sekarang, kalau saudara ingin menjaga anak sulung saudara, anak sulung itu anak barep, anak kesayangan ya, itu saudara harus memperhatikan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terus dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Terus 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Saudaraku, di sini ada pelajaran ya. Kalau saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan cara terbaik, dengan korban Paskah yang terbaik, saudara sedang memperhatikan anak-anakmu. Saudara berbuat terbaik bagi Tuhan, itu artinya saudara sedang menjaga anak-anakmu, anak cucumu, anak sulungmu. Saudaraku, maka perhatikan pekerjaan Tuhan dengan baik, maka anak sulungmu yang mungkin sakit, mengalami kelemahan akan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, bahkan dihindarkan dari tulah kematian. Kematian yang pertama itu bisa berarti kematian rohani, itu murtad. Kemudian yang kedua ya kematian jasmani, itu karena sakit penyakit. Saudara, supaya terhindar dari itu, saudara harus perhatikan pekerjaan Tuhan. Biasakan
mempribadikan korban Paskah ini, korban terbaik bagi Tuhan. Kemudian Keluaran 12 ayat 21 sampai 27 dilanjut Pak Nendra. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Terus, Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. terus, Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. perhatikan 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu." Iya, jadi Paskah itu ketetapan selama-lamanya sejak 3.500 tahun yang lalu. Di sana sudah ada peradaban di Mesir di zaman Musa. Di Nusantara saya belum ngecek, baik di dalam situs sejarah maupun dari Ma'rifat. Saya belum bertanya kepada Tuhan di Pulau Jawa, di Nusantara 3.500 tahun yang lalu itu kondisinya seperti apa. Di sana sudah ada peraturan, mulai ada peraturan ibadah. Terus dilanjut 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Terus, Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" iya, Paskah itu apa artinya? Maka dijawab begini, 27. Maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi Paskah itu artinya ketika terjadi banyak bencana di Mesir, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan ketika itu pula, saudaraku, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Dan untuk terjadinya proses seperti itu, perlu penyembelihan anak domba yang terbaik, perlu pengorbanan terbaik kepada Tuhan. Saudara, ini Paskah di zaman Musa. Kemudian Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini tujuannya apa? Kalau Paskah di zaman Musa tadi, untuk menghindarkan dari itulah kematian anak sulung dan nanti menciptakan mujizat terbukanya Laut Teberau. Kemudian Paskah kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu tujuannya adalah yang pertama untuk menghapus dosa dunia. Kemudian mujizat yang terjadi yang mengikuti Paskah kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah mujizat kebangkitan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Saudaraku, jadi sebelum Tuhan Yesus itu belum ada orang bangkit. Saudaraku, sebagai anak domba yang terbaik yang diberikan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus itu anak domba terbaik yang diberikan oleh Bapa. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 15. Pak Nendra, Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Iya, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Perhatikan baik-baik. Kalau ternyata Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata,
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, jadi Tuhan Yesus itu ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini adalah kegenapan dari anak domba Paskah yang terbaik yang dahulu disembelih ketika Paskah zaman Musa. Kemudian menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi, yang penuh kasih karunia, tapi diberikan kepada dunia. Sehingga Tuhan Yesus itu dikatakan, lihatlah, ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini tentunya melalui proses, ya, saudaraku, proses penyaliban. Kita akan langsung baca di dalam Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27 ayat 33 sampai 42. Ini proses penyaliban. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Terus, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. terus, Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. terus, Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. 39, perhatikan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ya, jadi ketika Yesus itu disalib, Tuhan Yesus sebagai anak domba terbaik yang dimiliki Bapa, anak domba surgawi itu disalib, itu banyak orang di sana yang menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu orang yang dosanya itu paling banyak. Orang jijik melihat dia, bukan karena Tuhan Yesus itu jelek, tetapi karena disiksa waktu mau disalib itu menjadi penuh luka. Dan lewat ajaran-ajarannya yang merupakan pembaharuan, penyempurnaan dari ajaran-ajaran Taurat, Tuhan Yesus itu dihina sekali. Bahkan di dalam pasal-pasal sebelumnya itu diludahi orang. Saudaraku, ayat yang ke-40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Nah, olok-olok ini juga sampai sekarang juga sering disampaikan oleh orang yang hatinya belum diterangi oleh Roh Kudus. Mereka ngomong, katanya Tuhan, tapi kok nggak bisa menyelamatkan diri dari salib. Ya, Tuhan memang mau disalib, memang menggenapi firman sebagai anak domba Paskah. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, Ya, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. amin. Saya terangkan sampai di sini. Ini bersama-sama, demikian juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini orang yang ngerti kitab suci Taurat, saudaraku. Perjanjian lama itu paham, itu ikut mengolok-olok Tuhan Yesus yang disalib, dan olok-oloknya itu seperti orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Sampai sekarang itu masih dipakai orang lain dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak dapat turun dari salib. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Katanya dia raja, katanya dia Tuhan. Sampai sekarang olok-olok itu dipakai oleh orang-orang yang tidak diterangi oleh Roh Kudus. Kemudian kita akan baca saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 53. Matius 27 ayat 45 sampai 53. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Iya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam,
lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Terus Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Terus Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52, perhatikan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin. Saya terangkan dulu, saudaraku. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, itu ada sesuatu yang dahsyat, mujizat terdahsyat terjadi. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi. Jadi pada saat Paskah itu kemudian terjadi gempa bumi. Pada saat Paskah zaman Musa kemudian terjadi kematian anak sulung. Saudaraku, nanti rentetan peristiwa itulah akhir zaman itu akan dimulai dari Paskah. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, saudara, ini Alkitab mencatat pasti ini beneran, saudaraku. Kuburan-kuburan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jujur, ini saya belum bertanya kepada Tuhan, ini kuburan di sekitar Tuhan Yesus ataukah ini kuburan di seluruh penjuru bumi? Tapi Alkitab mencatat ketika itu ada kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini mujizat yang luar biasa. Saudara, jadi Paskah itu mujizatnya adalah kebangkitan. Paskah itu tujuannya, Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus itu tujuannya menyelamatkan dosa manusia. Dan mujizatnya terjadinya kebangkitan. Sebelum itu nggak pernah ada kebangkitan, saudaraku. Kita akan melihat mujizat kebangkitannya. Ini Yohanes, selain tadi kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus itu bangkit, saudaraku, maka kebangkitan Tuhan Yesus juga dahsyat. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Dibaca Pak Nendra, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Terus Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Terus Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. amin. Jadi Tuhan Yesus itu rupanya ketika meninggal juga pakai kain kafan ya. Di sini ditulis di dalam Alkitab. Memang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu terjadi kebangkitan. Jasadnya tidak ditemukan. Saudaraku, jasadnya Tuhan Yesus itu tidak ditemukan, bukan dicuri orang, tapi betul-betul tidak ditemukan karena sudah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak menyalahi firman bahwa kamu berasal dari debu maka akan kembali kepada debu, karena Tuhan Yesus bukan berasal dari debu, dia berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus itu lahir dia dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, ini kaitannya nanti juga dengan Elia, dengan Henokh, dengan Wahyu pasal 12 itu nanti juga badannya itu nanti raib, saudaraku. Ini satu keajaiban yang nanti akan saya terangkan pada sesi-sesi yang akan datang. Ayat yang ke-7 diulangi. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 9.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Jadi kitab suci memang sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu harus bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan jasadnya itu dipindahkan, dicuri atau dilarikan kemana-mana, tetapi memang dibangkitkan. Memang bangkit Tuhan itu. Saudaraku, dia bangkit. Bukan tubuhnya dicuri orang, dibawa ke sana kemari biar nggak ketemu, tidak seperti itu. Tetapi dia bangkit, karena itu tertulis di dalam kitab suci. Dan Tuhan Yesus pun berkata bahwa pada hari yang ketiga setelah ia mati, dia akan dibangkitkan. Tuhan sendiri ngomong seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-11 sampai 18, itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian ayat 19 sampai 23 itu menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian ayat yang ke-24 sampai 29 ini menampakkan diri kepada Thomas. Kemudian 40 hari setelah itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang banyak di Galilea. Kemudian dia juga berbicara tentang kerajaan surga. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, itu banyak saksi yang melihatnya. Oh benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu banyak saksi yang melihatnya. Bahkan orang-orang Galilea, itu artinya banyak. Tidak hanya segelintir orang, banyak orang di Galilea itu yang melihat Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaan. Jadi di Galilea itu Tuhan nanti diangkat kalau sudah membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu, saudaraku. Kemudian kuasa Paskah pengorbanan terbaik dari Tuhan Yesus, anak domba penghapus dunia, penghapus dosa dunia, itu di akhir zaman apa? Saudaraku, saya akan berbicara tentang kaitannya dengan akhir zaman. Kekuatan pengorbanan dari anak domba yang terbaik yang diberikan oleh Bapa itu nanti akan mampu membuka ketujuh meterai. Wahyu pasal yang kelima, kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 7. Dan saudara ketahui meterai itu merupakan rangkaian tulah yang pertama, itu 7 meterai, saudaraku. Dan ini diawali dari Paskah, saudaraku, dari perayaan Paskah, dari Paskah anak domba yang tersembelih. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 7. Pak Nendra bacakan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Amin, saya terangkan dulu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Tua-tua itu siapa? Ini 24 rasul, saudaraku, yang ada di Wahyu pasal yang keempat. 20 tahta dan 24 tua-tua. Ini 24 rasul, 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Ini rupanya berkata kepada Rasul Yohanes, saudaraku. Nah, tetapi tidak dikatakan 24 tua-tua itu siapa namanya, karena Rasul Yohanes sendiri termasuk di dalam jajaran 24 rasul itu. Ini etika surga namanya, saudaraku. Entah itu yang berkata Petrus atau Paulus, saudaraku. Tapi yang jelas, lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku. Ini temannya sendiri, temannya Rasul Yohanes sendiri sebetulnya. Tapi karena etika surga ini nggak ditulis. Sudah dibaca terus. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Iya, suku singa dari suku Yehuda. Jadi saudaraku, ini tokohnya Tuhan Yesus lagi. Jangan dipelintir jadi orang akhir zaman ya. Singa dari suku Yehuda ya Tuhan Yesus. Jangan dipelintir-pelintir ini tokoh akhir zaman. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Karena banyak sekarang ini orang-orang jadi ngaku-ngaku, wah saya itu tokoh yang dari timur itu. Saudaraku, tidak, saudaraku. Ini tokohnya itu tetap Tuhan Yesus, yang bisa membuka
gulungan kitab itu Tuhan Yesus. Yang membuka ketujuh meterai itu tetap Tuhan Yesus. Jadi jangan mengaku-aku tokoh ini, saudaraku, karena ini anak domba yang terbaik, yang tak bercela, seperti yang digambarkan ketika Paskah pada zaman Musa. Tuhan Yesus yang tak bercacat dan tak bercela, yang diberikan oleh Bapa. Lah kalau manusia kan bercela, banyak sekali cacat celah. Saudaraku, lah ini anak domba yang tak bercela. Nah, kalau ada orang yang mengaku sebagai Wahyu pasal 5 ayat 5 ini, ya saudaraku, kacau, saudaraku. Orangnya sudah tua lagi, saudaraku, giginya ompong lagi, saudaraku. Ngaku tokoh ini. Padahal disyaratkan, saudaraku, anak domba terbaik itu umur 1 tahun, tidak bercela. Lah, yang mengaku sebagai Wahyu pasal 5 ayat 5 ini, orangnya sudah tua, giginya ada yang ngompong, saudaraku, sakit-sakitan lagi, saudaraku. Jadi tokoh sentral dalam kegerakan kitab Wahyu ini tetap Tuhan Yesus Kristus, dan pelaksananya baru hamba-hambanya yang disebut sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Coba dibaca lanjutnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti terus telah disembelih. Anak domba seperti telah disembelih. Itu Tuhan Yesus, saudaraku, karena dia singa dari suku Yehuda. Siapa di sini yang singa dari suku Yehuda? Saudara, nggak ada. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Terus bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Jadi kekuatan Paskah di akhir zaman itu nanti akan mengawali malapetaka akhir zaman, akan mengawali tulah akhir zaman. Kekuatannya akan mampu membuka 7 meterai. Mujizat yang identik dengan saudaraku yang terjadi pada zaman Musa, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian puncaknya itu nanti terjadinya Harpazo dan Peugo. Ini identik dengan ketika bangsa Israel setelah Paskah kemudian dipimpin oleh Musa menyeberang Laut Teberau, menghindari kejaran Fir'aun. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini yang identik dengan itu adalah ketika terjadi Harpazo dan Peugo, ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris. Kalau dahulu dari bahaya Fir'aun, di akhir zaman dari bahaya antikris dengan cara Harpazo, Wahyu 12 ayat 5. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua itu diungsikan Peugo. Saudaraku, itu cara yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan lewat mujizat puncak dari Paskah akhir zaman. Jadi saudara menjadi mengerti bahwa Paskah di akhir zaman itu akan membawa saudara tahap demi tahap nanti sampai kepada Harpazo. Saudara dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kita akan baca sebagai ayat yang sering kita baca, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-14. Dibaca Pak Nindra. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi ini mujizat puncak dari Paskah di akhir zaman itu terjadinya Harpazo. Orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Harpazo total, tubuh, jiwa, rohnya. Artinya ini tidak meninggalkan jejak, badannya tidak kembali lagi menjadi debu. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus, saudaraku, itu tidak ada lagi meninggalkan jasad. Seperti halnya Elia itu tidak meninggalkan jasad juga. Seperti halnya Henok itu juga tidak meninggalkan jasad. Nah, di akhir zaman akan terjadi pada sekumpulan orang banyak yang namanya nanti kejadiannya itu adalah Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini yang sempurna. Prioritas pertama yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya masa antikris. Kalau dahulu
anak domba Paskah itu, saudaraku, menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya Fir'aun, perbudakan di Mesir, dari kejaran Fir'aun. Kemudian ayat yang ke-6 dibaca, Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, karena di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu jemaat akhir zaman itu diukur, yang masuk di dalam ukuran Tuhan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, itu diselamatkan. Caranya apa? Yang ruang kudus harpaso, yang ruang maha kudus itu harpaso, yang ruang kudus diungsikan. Itu caranya. Kemudian yang pelataran dibiarkan diinjak-injak. Saudaraku, nah perbedaannya sudah saya terangkan. Kalau orang yang harpaso itu sudah tidak butuh baju lagi. Oleh karena itu Elia ketika dibawa oleh kereta berapi itu jubahnya jatuh, saudaraku, dan diambil Elisa. Karena orang yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan itu tidak butuh pakaian jasmani. Ini orang yang harpaso ya, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Tetapi orang yang diungsikan, yang lari atau peogo, lari ke padang gurun, di mana disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, itu masih pakai baju, saudaraku, seperti Filipus ketika dipindah dari Gaza ke Asdod, saudaraku, untuk disempurnakan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya, dan nanti akhirnya juga akan diangkat, saudaraku, ketika nafiri yang terakhir itu berbunyi. Ayat yang ke-14, perhatikan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Jadi yang ruang kudus itu masih disempurnakan selama 1260 hari. Jadi ada jeda waktu antara harpaso Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dengan perjamuan malam kawin anak domba Wahyu pasal 19. Itu jeda waktunya adalah 1 masa, 2 masa dan setengah masa, atau 1260 hari. Jadi puncak dari mujizat Paskah akhir zaman. Kalau dahulu puncak mujizatnya membelah laut Tebero, di akhir zaman mujizatnya itu terbang harpaso. Saudara, untuk terbang, saya berulang-ulang sampaikan, itu nggak enak, saudaraku. Naik pesawat dalam ketinggian mungkin 3.000 kaki, telinga mulai nggak enak, saudaraku. Kemudian 10.000 kaki, nggak enak lagi. Kemudian 33.000 kaki, saudaraku, mulai nggak enak. Apalagi kalau semakin naik, kita harus beradaptasi dengan cara ilahi. Kita harus belajar supaya kita bisa harpaso ini. Kita butuh belajar, saudaraku. Seperti tadi saya sampaikan, kalau orang naik pesawat itu nggak enak, saudaraku. Saya kurang begitu suka naik pesawat, meskipun kalau tugas-tugas tertentu itu oleh karena Roh Kudus ya saya harus naik pesawat juga, saudaraku. Tapi sebetulnya saya kurang suka naik pesawat itu, saudaraku. Nggak enak, saudaraku. Ada orang yang senang, tapi kalau saya nggak begitu suka ya, itu memang saya seperti itu. Jadi saudaraku, mujizat Paskah di akhir zaman itu puncaknya adalah saudara harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, terbang. Kalau dahulu cuma terbukanya laut Tebero, saudaraku, di akhir zaman saudara akan dibawa terbang, saudara akan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya dengan kuasa yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan selamat Paskah.